Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Elisabeth Mulyono dengan NIM 2004069 dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Tujuan saya membuat video ini pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah SPAK, yaitu membuat video intisari dari materi perkuliahan 5 video yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi untuk video yang pertama yaitu mengenai Yesus Kristus. Dari yang saya catat, yang pertama adalah yaitu siapakah Kristus? Di Markus 8 ayat 27-29 dituliskan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Jadi dari ayat yang telah saya bacakan tadi yaitu Yesus adalah seorang Mesias. Pada umumnya, Yesus dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi atau tepatnya di Israel sekitar 2000 tahun yang lampau. Dan hampir setiap agama besar mengajarkan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu lebih dari itu semua. Kepercayaan kepada Yesus bukan hanya sekadar agama atau ritual saja, tetapi juga berbicara tentang iman. Lalu yang kedua ada pernyataan Yesus di Yohanes 10 ayat 30 yang isinya Aku dan Bapa adalah satu. Di ayat ini ditunjukkan bahwa Yesus itu lebih daripada manusia. Begitu juga di Yohanes 14 ayat 9, di Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 13 ayat 13, dan Yohanes 17 ayat 22. Di ayat-ayat tersebut dituliskan arti bahwa Yesus itu bukan cuman seorang pengajar yang agung gitu. Contohnya di Yohanes 14 ayat 9 disebutkan bahwa kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi dari ayat-ayat ini bisa dilihat bahwa Yesus itu jadi siapa yang telah melihat Yesus, ia melihat Bapa, dan juga bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu ia juga merupakan seorang guru dan juga Tuhan. Di Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di ayat ini tertulis, apabila kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa kita akan diselamatkan, kita jadi tidak hanya cukup untuk menjadi orang Kristen saja, tapi kita juga harus menjadi orang yang percaya. Lalu yang selanjutnya saya juga mencatat tentang bahwa Yesus Kristus adalah intisari dari firman Allah. Contohnya nubuat pertama tentang Yesus yaitu ketika ada penghakiman di antara Adam, Hawa, dan juga ular. Lalu selanjutnya kedatangan Yesus juga telah dinubuatkan beratus tahun sebelum kelahiran Yesus. Seperti tempat kelahirannya yang bisa dibaca di Mika 5 ayat 2, lalu nama-namanya Yesaya 9 ayat 6-7, dan juga kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Bisa dibaca di Markus 1 ayat 7, Lukas 3 ayat 16, dan Yohanes 1 ayat 27. Lalu yang saya pelajari juga bahwa hidup dan kata-kata Yesus itu membawa perubahan bagi setiap orang. Dan ada 2 contoh individu yang telah mengalami perubahan yang dramatis. Yang pertama yaitu Law Wallace, dan yang kedua adalah C.S.
C.S. Lewis. Lalu selanjutnya saya juga belajar bahwa Yesus itu kekal. Hal ini dapat dibaca di Yohanes 8 ayat 58, di Ibrani 13 ayat 8, dan Ibrani 11 ayat 24-26. Di Ibrani 13 ayat 8 tertulis bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Artinya Yesus itu kekal karena Ia akan ada terus sampai selama-lamanya. Gitu. Lalu saya juga belajar bahwa Yesus itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ditulis, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Gitu, jadi Yesus itu ialah Allah. Dan dialah yang menanggung dosa kita dan yang menjadi pengantara bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Gitu. Lalu yang selanjutnya juga saya belajar bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan. Seperti yang tadi telah dibaca di Yohanes 14 ayat 6, disebutkan bahwa Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan juga saya belajar mengenai bagaimana sikap kita yang seharusnya gitu. Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang besar. Di Efesus 1 ayat 17 dituliskan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Di Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan yang terakhir di Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi sikap kita itu yaitu untuk meminta roh hikmat kepada Tuhan untuk mengenal Bapa di surga dengan benar, lebih dalam lagi. Gitu. Lalu segitu yang saya pelajari di video yang pertama, dan untuk video yang kedua yaitu mengenai dosa dan keselamatan. Jadi di video yang ini, di awal videonya itu disebutkan ada 2 pertanyaan, yaitu apakah Yesus itu nabi atau Tuhan, dan mengapa Yesus harus datang dan mati di kayu salib. Yang pertama, disebutkan bahwa standar Allah itu sempurna. Allah ingin sesuatu yang sempurna, dan ada beberapa masalah yang dialami oleh manusia. Yang pertama yaitu ketidakpastian, yang kedua yaitu ketidakmampuan, dan yang ketiga adalah kekecewaan. 3 hal ini akarnya yaitu adalah dosa, gitu. Dan juga keterpisahan manusia dengan Allah. Jadi apa solusinya bagi permasalahan manusia yang ada ini gitu? Di Kejadian 1 ayat 26 dituliskan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Gitu. Dan disebutkan bahwa dahulu itu manusia dan Allah memiliki hubungan yang akrab. Namun manusia pada akhirnya memilih untuk tidak taat kepada Allah dan akhirnya jatuh ke dalam dosa, membuat manusia diusir dari Taman Eden, dan hubungan manusia dengan Allah akhirnya menjadi terputus. Lalu tadi sudah disebutkan itu apa itu dosa, dan apakah dosa itu hanya sekedar perbuatan saja gitu. Dan tadi juga disebutkan bahwa apa itu dosa gitu. Apakah dosa itu cuman sekedar perbuatan doang? Menurut Alkitab, semua manusia itu telah berbuat dosa, bahkan dari sejak kita masih ada dalam kandungan. Kalau misalnya dosa disebutkan hanya sekadar perbuatan saja, berarti bayi yang belum lahir pun, yang masih ada dalam kandungan pun, berarti belum berdosa karena dia belum berbuat apa-apa. Namun
di Alkitab itu disebutkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Jadi oleh karena itu dosa itu sebenarnya lebih dari sekedar perbuatan, tapi ibaratnya itu dosa adalah sebuah biji yang memiliki potensi untuk melakukan hal yang tidak baik ke depannya gitu. Di Roma 7 ayat 17-20 disebutkan, "Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang berada di dalam aku." Begitu. Menurut ayat ini, jadi ketika kita berbuat jahat, itu sebenarnya bukan kita yang melakukannya, namun dosa yang ada di dalam diri kita. Seperti yang tadi disebutkan, dosa itu sebuah biji yang punya potensi untuk melakukan hal buruk ke depannya gitu. Lalu lanjut ke bagian pertanyaan Allah. Kembali ke Kejadian 3 ayat 9 disebutkan, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?'" Gitu. Jadi ketika Allah bertanya hal itu kepada manusia, itu Allah itu sebenarnya tahu bahwa Adam ada di bawah pohon. Namun ia merasa terluka karena ciptaannya lebih memilih untuk tidak taat. Gitu. Dan juga melalui pertanyaan itu juga Allah ingin memberitahu bahwa jika kita berada di dalam Dia, kita akan selamat. Sedangkan jika kita berada di luar Dia, kita akan binasa. Jadi, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka di antara Allah dan manusia itu ada jurang yang memisahkan gitu. Jadi, hubungan antara manusia dan Allah itu terputus gitu. Di Roma 5 ayat 12, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Jadi tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Dan disebutkan di Roma 3 ayat 23, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Gitu. Jadi intinya dari kita masih bayi yang dikandung pun kita sudah berdosa sampai saat ini. Kita pun pasti pernah melakukan dosa secara sengaja maupun tidak sengaja gitu. Dan di Roma 6 ayat 23 disebutkan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah yang dan disebutkan juga di Roma 6 ayat 23 bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu. Disebutkan bahwa upah dosa ialah maut gitu. Dan maut ini harus dilunasi gitu. Dan di video tersebut disebutkan pertanyaan bahwa apakah orang yang sudah menerima Yesus akan dihakimi juga? Hal ini akan dijawab di akhir. Dan disebutkan bahwa manusia itu merasakan suatu kayak kekosongan gitu, kehampaan dalam dirinya, sehingga mereka berusaha mencari Allah dengan caranya masing-masing. Misalnya orang-orang mungkin berpikir dengan ikut agama, memiliki ilmu, hidup soleh, berbuat kebaikan, dan juga berbuat amal misalnya dapat membawa kita kepada Allah. Namun sebenarnya semua itu tidak cukup gitu. Jadi, oleh karena itu, di Yohanes 3 ayat 16 disebutkan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Begitu. Jadi kan karena manusia telah mencoba mencapai Allah, namun terhalangi oleh dosa. Jadi, Allah yang memiliki kasih yang begitu besar bagi dunia ini, Ia akhirnya mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Gitu.
Di Galatia 3 ayat 13 juga disebutkan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dosa adalah maut, dan maut harus dilunasi. Dan hal ini juga harus dilakukan oleh orang yang tidak pernah berbuat dosa untuk melunasinya, begitu. Disebutkan di 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Gitu. Jadi Yesus itu pribadi yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi hanya Dia yang bisa memikul dosa kita dan melunasinya gitu. Jika tidak ada Yesus, jadi tidak ada satupun dari kita yang akan selamat gitu. Lalu disebutkan juga di Efesus 2 ayat 8-9 bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi itu bukan hasil usahamu, namun pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada satupun usaha kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah gitu, karena kita ini orang yang berdosa. Oleh karena itu Yesus berperan sebagai jembatan antara kita dengan Allah dengan kayu salibnya gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah agar kita menjadi orang yang percaya gitu. Disebutkan juga di video tersebut bahwa keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia daripada Allah gitu. Yesus menawarkan keselamatan. Di Wahyu 3 ayat 20 disebutkan, jadi ketika kita membuka pintu hati kita dan menerimanya, Ia akan masuk dan makan bersama kita. Makan di sini itu artinya adalah perdamaian. Jadi artinya konflik antara Allah dengan manusia itu telah selesai itu. Jadi kita perlu mengakui dosa kita dan juga berdoa. Terima Yesus di dalam hati kita gitu. Dan kembali ke pertanyaan sebelumnya, kita tidak ada yang layak di hadapan Allah. Tapi berkat kasih karunia, Yesus telah menggantikan kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu. Segitu yang saya pelajari dari video kedua. Lalu, untuk video yang ketiga yaitu tentang ilustrasi roda atau kehidupan Kristen yang dinamis. Di video ini di awal disebutkan mengenai masalah yang masih relevan hari ini, meskipun ditulis dari ribuan tahun yang lalu gitu. Ada di Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 ayat 2. Yaitu seringkali kita masih berdebat tentang doktrin yang dasar. Sedangkan seharusnya kita itu sudah tidak berkutat dengan hal-hal yang dasar lagi. Jadi sebenarnya marilah kita beralih ke hal-hal yang lebih penting daripada hal dasar tersebut. Gitu. Lalu disebutkan juga bahwa ilustrasi dari pertumbuhan rohani ini yaitu sebuah roda yang berputar gitu. Jadi pertumbuhan rohani kita dari misalnya ketika kita masih kecil dengan kita nanti di umur 30-an itu pasti sudah berbeda jauh gitu. Dan sebagai orang Kristen yang bertumbuh, kita harus melakukan beberapa hal agar kita bisa menjadi bertumbuh dengan baik gitu. Yang pertama yaitu menjadi orang Kristen yang taat dalam perbuatan. Jadi dalam ilustrasi roda ada beberapa bagian dari roda tersebut. Yang pertama itu adalah Kristus sebagai pusat atau porosnya. Yesus itu sumber kehidupan dan jadi di luar Yesus itu kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Dapat dibaca di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut ayat tersebut, jadi siapapun yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalamnya, pasti ia akan berbuah banyak karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Lalu bagian yang kedua yaitu jari-jari. Yang pertama yaitu adalah doa. Jari-jari yang pertama ini digambarkan sebagai jari-jari vertikal. Jadi ilustrasinya sebagai hubungan kita dengan Tuhan gitu. Untuk
jari-jari yang pertama ini yaitu doa ini, implementasinya yaitu dengan kita bertekun dalam doa atau mengadakan waktu doa pribadi dengan kelompok gitu. Jadi bukan sekedar doa rutin yang biasa kita lakukan kayak doa makan atau doa sebelum tidur. Dan juga mungkin kita bisa berpuasa, kita bisa mempunyai buku doa sendiri dan juga memiliki pemahaman yang benar tentang doa dan bagaimana caranya berdoa gitu. Lalu yang jari-jari yang kedua yaitu ada firman Tuhan. Jari-jari yang ini juga digambarkan sebagai jari-jari vertikal, jadi menggambarkan hubungan kita antara kita dengan Tuhan gitu. Firman Allah itu kenapa penting gitu? Di Mazmur 119 ayat 105 disebutkan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Allah ini penting karena berperan sebagai penerang di perjalanan kehidupan kita gitu. Dapat dibaca juga di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, firman Allah itu penting karena sebagai pedoman kita hidup. Mungkin seperti itu ilustrasinya. Dan disebutkan juga di 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Gitu. Jadi firman Allah ini berperan sebagai ajaran yang benar bagi kehidupan kita gitu. Jadi kita dengan membaca firman Allah kita bisa menyelamatkan diri kita dan juga orang-orang yang mendengar perkataan kita gitu. Dan implementasi firman Allah ini yaitu dengan saat teduh dan belajar Alkitab secara mandiri. Yang selanjutnya jari-jari yang ketiga yaitu persekutuan. Jari-jari yang ini digambarkan dengan jari-jari horizontal. Jadi kalau yang vertikal itu hubungan kita antara Tuhan, kalau misalnya yang horizontal itu kita hubungan dengan antar sesama manusia gitu. Karena kan manusia itu secara alami membutuhkan manusia juga sebagai teman gitu, karena kan manusia adalah makhluk sosial. Disebutkan di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya gitu. Dan disebutkan juga bahwa di Alkitab Allah menghargai persekutuan gitu. Di Matius 18 ayat 20 disebutkan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah menghargai sekali persekutuan antar manusia gitu. Disebutkan di Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dengan sesama teman sepersekutuan kita juga bisa belajar tentang kehidupan dan juga bisa mempraktikkan kebenaran firman Tuhan gitu. Di surga pun kita kelak bersama-sama dengan orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dengan darahnya, karena itu saat ini merupakan miniaturnya gitu. Untuk yang selanjutnya, jari-jari yang keempat yaitu bersaksi. Bersaksi juga digambarkan dengan jari-jari yang horizontal, menggambarkan hubungan kita antar sesama manusia gitu. Disebutkan di Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Disebutkan di sini untuk menjadikan semua bangsa muridnya gitu, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Jadi kita bersaksi kepada orang-orang untuk menjadikan mereka murid Yesus gitu, dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita gitu.
Dan kita pun disertai oleh Yesus hingga akhir zaman gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Begitu. Dan untuk implementasi jari-jari yang keempat ini yaitu dengan berdoa dan memberi sokongan kepada utusan Tuhan yang seperti pendeta dan penyaksi-penyaksi yang lain gitu. Kita juga bisa bersaksi kepada orang-orang terdekat dulu mungkin, dari keluarga, teman, dan yang lain-lain juga. Kunci dari ketaatan itu ada 3. Yang pertama mendengar firman Tuhan dengan seksama, yang kedua menundukkan diri kepada firman Tuhan, dan yang ketiga iman yang dibuktikan oleh ketaatan kepada firman Tuhan. Begitu. Lalu yang video yang keempat yaitu tentang marketplace ministry. Pertama, disebutkan di Matius 13 ayat 25-29, di situ adalah sebuah perumpamaan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Disebutkan kita itu gandumnya dan ilalang-ilalang lain itu adalah orang-orang di sekitar kita gitu. Di sini ada pertanyaan, bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai murid Yesus gitu. Yang pertama, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 disebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa memiliki kuasa, yaitu kuasa untuk menjadi saksi atau witness dan berdampak apabila Roh Kudus ada di dalam kita begitu. Setiap permukaan di bumi ini adalah ujung bumi gitu kan, kalau misalnya dilihat dari manapun gitu. Jadi dimanapun kita ditempatkan sekarang itu kita bisa menjadi saksi gitu. Lalu yang kedua di Matius 5 ayat 13-16 ini disebutkan tentang perumpamaan kita sebagai garam dan terang dunia gitu. Jadi kita adalah garam dan terang dunia. Pada zaman dahulu itu garam adalah sebuah hal yang berharga dan berpengaruh lah gitu. Kedua hal ini yaitu garam dan terang ini adalah hal yang berdampak gitu. Jadi hendaklah kita bersinar di depan orang lain supaya orang juga bisa melihat perbuatan kita yang baik dan akhirnya Yesus dimuliakan melalui perbuatan kita gitu. Dilihat juga di Alkitab, Yesus itu menghargai tempat kerja atau tempat di mana kita hidup gitu. Dimanapun kita ditempatkan di masyarakat, Tuhan menghargai itu gitu. Dan ada beberapa persepsi yang keliru tentang pekerjaan atau aktivitas rohani dan sekuler gitu. Allah tuh ingin kita menjadikan ia sebagai acuan di setiap aspek kehidupan kita gitu. Jadi Allah ingin kita menjadikan Allah itu sebagai pedoman hidup kita gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan itu semuanya mengikuti dengan apa yang telah Allah perintahkan gitu. Dan juga ada 4 kesalahpahaman yang fatal. Yang pertama ada pembagian atau perbedaan antara hal yang Tuhan perintahkan di tempat kita masing-masing dan di tempat kita kerja. Yang kedua, gereja dianggap atau disebut beroperasi hanya di dalam bangunan saja dan juga tidak mengurus hal di luar gitu. Ketiga, orang-orang yang berbisnis itu tidak bisa sereligius orang yang melayani di gereja. Dan yang keempat, salah satu tujuan dari Marketplace Christians adalah untuk mendukung visi orang yang berada di pelayanan. Gitu. Itu adalah 4 kesalahpahaman yang terjadi gitu. Lalu disebutkan juga di video itu bagaimana caranya menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu atau berkontribusi pada kesejahteraan kota atau negara. Gitu disebutkan di Yeremia 29 ayat 7 yaitu dengan cara kita berdoa berdoa tentang kota atau negara kita. Yang kedua menjadi peacemaker. Di Matius 5 ayat 9 juga disebutkan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah gitu. Lalu yang ketiga ada apapun yang kita perbuat kita harus memperbuatnya dengan serius gitu. Jadi di Kolose 3 ayat 23 disebutkan bahwa kita harus memperbuatnya dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Lalu yang selanjutnya adalah untuk menjadi teladan bagi orang lain. Di 1 Timotius 4 ayat 12 disebutkan jangan membiarkan
orang menganggap kita remeh karena kita muda gitu. Jadi kita harus menjadi teladan bagi orang-orang dalam perkataan kita, tingkah laku kita, dalam kasih kita dan kesetiaan kita, dan juga kesucian kita gitu. Selanjutnya, untuk menunjukkan kasih kepada sesama, di Matius 22 ayat 39 disebutkan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Selanjutnya, yaitu menjadi setia dan jujur. Di Amsal 19 ayat 22 itu disebutkan bahwa orang miskin pun itu lebih berharga daripada seorang pembohong. Gitu. Jadi kita harus setia dan juga jujur. Lalu yang terakhir yaitu menunjukkan perbuatan baik kita. Di 1 Petrus 2 ayat 11-12 disebutkan supaya kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi atau di tengah-tengah orang-orang sekitar kita. Jadi supaya apapun yang kita lakukan itu mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan baik kita dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Lalu ada 2 tokoh teladan di Alkitab, yaitu yang pertama Yusuf dan juga yang kedua ada Daniel dan Darius. Lalu yang terakhir saya menulis tentang cara agar terus membawa pengaruh baik dan menjadi saksi gitu. Yang pertama di Yohanes 15 ayat 5. Tadi sudah disebutkan bahwa kita harus hidup bersekutu dengan Allah, yaitu hidup tinggal di dalam Allah gitu. Jadi agar kita berbuah banyak, karena di luar Allah kita tidak bisa apa-apa gitu. Yang selanjutnya di Yohanes 8 ayat 12 kita juga harus mengikuti Allah gitu. Jadi disebutkan di ayat tersebut itu bahwa akulah terang dunia dan barang siapa yang mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan yang ketiga di 2 Timotius 3 ayat 16-17 disebutkan bahwa kita harus hidup berpegang kepada Alkitab. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran gitu. Jadi kita harus berpegang teguh pada Alkitab supaya kita bisa melakukan hal-hal yang ada di ayat ini. Kayak gitu. Lalu untuk video yang terakhir yaitu mengenai The Bible on Leadership. Jadi di video ini membahas tentang kepemimpinan dari sudut pandang Alkitab gitu. Hal pertama yang saya tulis yaitu ada 2 karakter dalam kepemimpinan yang penting, yaitu yang pertama kejujuran dan juga integritas. Jadi hal pertama yaitu orang akan mengikuti pemimpin yang jujur dan juga berintegritas, dan seorang pemimpin tidak akan dipandang sebagai pemimpin gitu apabila ia tidak jujur. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab misalnya yang memiliki integritas yaitu Zakheus dan Ayub, dan orang yang tidak memiliki integritas yaitu Yudas. Lalu tidak hanya dari kata-kata, namun juga harus dibuktikan melalui tindakan gitu. Hal-hal di atas yaitu seperti kejujuran dan integritas itu akan terbayarkan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sebagai seorang pemimpin atau bahkan sebagai seorang biasa pun kita harus jujur dan berintegritas. Lalu hal kedua yang saya tulis yaitu tujuan. Semua orang perlu tujuan karena tanpa tujuan itu kita bisa menjadi orang yang ceroboh dan juga bisa kehilangan arah gitu. Jadi ketika seorang pemimpin mendedikasikan dirinya untuk satu tujuan dan semua orang melihat pengabdiannya kepada tujuannya itu, hal-hal besar akan terjadi. Misalnya contoh di Alkitab yaitu kisah Raja Daud dengan kesungguhan membangun bait Allah di 2 Tawarik 29. Lalu sebagai pemimpin juga kita harus memiliki tujuan-tujuan yang berani. Selain itu, pemimpin juga harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan. Dan beberapa tujuan besar itu bisa dicapai dengan melalui hambatan ataupun pertama penolakan gitu. Alkitab juga memiliki banyak nasihat untuk kita tetap pada tujuan. Misalnya di 2 Tesalonika 1 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 22-24. Jadi kesimpulannya dari bagian tujuan ini,
Yaitu yang pertama, tujuan dapat membantu orang untuk mencapai hal yang lebih besar daripada yang pernah terpikirkan gitu. Dan kesulitan dapat menghentikan seorang pemimpin yang tidak memiliki tujuan dengan cepat. Namun pemimpin dengan tujuan yang kuat yang dapat bertahan gitu. Dan kita harus berpikir besar dan juga memiliki komitmen terhadap tujuan kita itu. Lalu hal ketiga yang saya tulis yaitu kindness and compassion, yaitu kebaikan dan kasih sayang. Di sini ada di bagian ini terdapat 8 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, the golden rule. Lakukanlah kepada orang lain sebelum mereka dapat melakukannya kepada Anda. Di sini tertulis di Kolose 3 ayat 12 dan di Efesus 4 ayat 32. Di Efesus 4 ayat 32 dituliskan bahwa, tetapi hendaklah kamu ramah kepada seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gitu. Jadi kita perlu mengasihi orang lain dan juga saling mengampuni seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Gitu. Lalu yang kedua ada material kindness. Dapat dibaca di Roma 12 ayat 10 dan ada 2 tokoh Alkitab yang melakukan hal ini, misalnya ketika Yesus memberi 5 roti 2 ikan kepada 5.000 orang dan juga Nuh yang membuat bahtera. Lalu yang ketiga, compassion for those in trouble, untuk orang yang kesusahan gitu, kasih sayang bagi orang yang kesusahan. Banyak contoh pemimpin di Alkitab yang menasehati atau berbelas kasihan kepada mereka yang sedang kesulitan. Misalnya ketika Daniel bernubuat kepada Raja Nebukadnezar dan juga kisah Raja Saul dan Daud. Gitu. Lalu yang keempat, sharing the wealth. Di Lukas 3 ayat 11 disebutkan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi kita perlu untuk saling berbagi. Ya gitu. Lalu yang kelima, kindness to the stranger and the weak. Jadi berbuat baik kepada orang asing dan juga kepada yang lemah. Di Alkitab juga terdapat kisah tentang orang Samaria yang baik hati, bisa dibaca di Lukas 10 ayat 34-35. Lalu yang keenam terdapat forgiveness atau mengampuni. Di sini di Lukas 6 ayat 35 dituliskan bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan juga berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upah kita akan besar dan kita juga akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Gitu. Lalu yang ketujuh ada caring and empathy. Di sini Yesus adalah salah satu pemimpin yang paling peduli sepanjang masa gitu. Dia pernah menangis ketika melihat Lazarus mati. Lalu juga di bagian ini terdapat perumpamaan tentang domba yang hilang. Gitu, di Matius 18 ayat 12-13. Lalu yang terakhir ada love atau kasih. Di Kolose 3 ayat 12-14 disebutkan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ada seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lalu hal keempat yang saya tulis yaitu mengenai kerendahan hati. Di 1 Korintus 12 ayat 21-25 itu terdapat perumpamaan mengenai bagian tubuh. Dan di situ dituliskan bahwa semua bagian tubuh itu penting gitu. Jadi kita perlu rendah hati. Dan hal yang penting bagi seorang pemimpin adalah tindakan yang dilakukan oleh pemimpin itu. Dan juga sebanyak apapun pencapaian yang dicapai oleh pemimpin atau dicapai oleh kita itu, kita tetaplah hanya seorang manusia gitu. Dan juga hal selanjutnya yang saya tulis yaitu tentang komunikasi. Beberapa contoh tokoh Alkitab dengan komunikasi yang baik yaitu yang pertama Yesus, kedua Musa, dan ketiga Daud. Dan komunikasi ini tuh sangat penting karena tanpa komunikasi
Yahudi atau kekristenan pun tidak mungkin ada hari ini kayak gitu. Komunikasi individu itu penting, dan juga komunikasi kelompok juga sama pentingnya. Berbagai jenis komunikasi itu adalah penting. Untuk menyampaikan pesan itu kita perlu mencari cara yang efektif, dan juga pesannya harus disampaikan dalam bahasa atau kata-kata yang dimengerti oleh pendengarnya, dan juga sumbernya harus kredibel agar bisa dipercaya oleh para pendengar gitu. Dan komunikasi terbuka juga salah satu jenis komunikasi yang baik gitu. Dan terakhir, selain komunikasi, pemimpin juga perlu kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik gitu, agar tidak hanya jago dalam memberikan pesan, tapi bisa juga mendengarkan hal yang diceritakan atau disebutkan oleh orang lain gitu. Segitu hal-hal yang saya dapatkan dari materi perkuliahan selama ini, yaitu dari kelima video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.